warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resume pembelajaran. Pertama, ada materi tambahan. Biasa Pak Bujang selalu memberikan materi motivasi atau mengulang kembali materi sebelumnya supaya praktek atau pembelajaran selanjutnya akan lebih paham. Di sini ada dua motivasi yang diberikan Bapak. Yang pertama itu adalah mengukur dewasa bukan dari badannya, tetapi dari kata-katanya. Jadi, untuk mengukur orang apakah dia itu dewasa atau tidak, yaitu dari kata-kata atau perbuatannya, seperti dia bertanggung jawab dengan kata-katanya, disiplin waktu, dan lain-lainnya. Bukan hanya dengan melihat dia tinggi besar, kalau dia itu tandanya udah dewasa, tidak. Selanjutnya ada motivasi kedua, yaitu jati negara ini dari paham komunis dan kapitalis. Selanjutnya, mahir PLC. Jadi kalau kita mau mahir PLC, yang pertama itu kita harus spesifikasi PLC atau peralatan. Spesifikasi PLC atau peralatan itu kita harus tahu nih apa itu PLC dengan cara kita membaca manual booknya. Kita tidak bakal tahu kalau kita tidak membaca. Yang kedua ada program, cara mengoperasikannya. Yang ketiga ada konsep mesin, cara kerja mesin, dan latihan. Penting apabila kalian ingin menjadi mahir PLC, yaitu penting sekali latihan. Baru kita bisa sukses dan mahir. Oke, selanjutnya ada materi utama. Di sini praktek selanjutnya akan menggunakan kontrol motor 3 fasa. Jadi kita harus tahu apa itu kontrol motor 3 fasa dulu. Di sini ada directly control, sistem kontrol langsung, saklar 3 kutub arah, saklar Y atau D, saklar forward atau reverse. Yang kedua itu ada indirectly control, yaitu kontaktor dan variabel speed driver atau biasa disingkat dengan VSD. Kenapa harus variabel speed driver atau biasa disebut VSD? Karena bisa mengatur kecepatan motor. Kecepatan motor adalah ukuran seberapa cepat poros motor berputar dalam satuan waktu. Dan rumusnya untuk mengatur kecepatan sinkron motor itu yaitu Ns sama dengan 120 V per P. F itu apa sih? F itu adalah frekuensi listrik atau biasa disebut Hertz. Di Indonesia, kita menggunakan frekuensi 50 Hz. P itu adalah jumlah kutub motor. Oke, selanjutnya ada daya kopel. Daya kopel adalah daya yang dihasilkan oleh torsi momen gaya dalam suatu sistem yang berputar. Secara sederhana, daya kopel menggambarkan banyak energi yang dihasilkan atau dikonsumsi oleh suatu mesin yang berputar dalam satuan waktu. Oke, selanjutnya di sini ada setting 2 wire ATC 312. Ini adalah rumus-rumus settingan wire 2 wire. Yang pertama ada setting pabrik, setting 2 wire-nya, setting kecepatan, dan setting saklar L2. Setelah kita melakukan settingan itu, kita juga bisa melakukan settingan reset untuk melakukan settingan lainnya. Jadi, untuk cara melakukan settingannya bisa tonton video saya selanjutnya. Di sini juga ada settingan 3 wire ATC 312. Sama dengan settingan 2 wire ATC 312, yang membedakannya adalah di settingan 2 wire dan setting saklar L2-nya. Bisa dilihat di sini akhirnya itu 3C, sedangkan di 2 wire itu 2C. Lalu kalau di setting L2-nya di sini kita akhirnya itu menggunakan L3H, sedangkan di sini menggunakan L2H. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ada wire recommend. Di sini
control command 2 wire, di sini control command 3 wire. Oke, di sini ada 24 volt. Di sini ada LI1 di mana LI1 ini menggunakan normally open. LI2 menggunakan normally open juga. LI1 ini untuk forward, LI2 itu untuk reverse. Oke, selanjutnya yang command 3 wire. Di sini menggunakan 24 volt juga. LI1 yang membedakannya adalah di LI1-nya. Di LI1 ini wajib menggunakan normally close. Karena kalau tidak menggunakan normally close, maka ATP312 command 3 wire ini tidak bakal aktif. Kalau tidak aktif, maka motor yang akan mau kita gerakan ini juga tidak bakal berputar. Jadi kita wajib menggunakan normally close. Lalu LI2 ini normally open, LIX-nya menggunakan normally open. LI1 untuk stop, LI2 untuk forward, dan LIX untuk reverse. Sekian penjelasan resume pembelajaran hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.